Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan desain penelitian atau rancangan penelitian ya. Oke. Nah, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun hipotesis, menyusun kerangka konseptual, dan menentukan landasan teori atau pustaka. Nah, ini bisa kamu lihat lagi di psikologi, sudah saya upload materinya. Nah, jadi hari ini kita akan fokus untuk menentukan desain penelitian atau sama juga dengan rancangan penelitian. Ini ada di bab 3, metode penelitian ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang menentukan desain penelitian. Apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari desain penelitian itu? Nah, dalam melakukan penelitian, salah satu langkah penting adalah membuat desain atau rancangan penelitian. Menurut Nur Salam tahun 2003, desain penelitian adalah suatu strategi atau cara untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Nah, jadi kita sebagai seorang peneliti memiliki cara untuk bisa menentukan apa kira-kira desain penelitian yang sesuai dengan variabel yang kita teliti. Nah, ini sebagai pedoman kita agar riset tersebut sesuai dengan yang kita kerjakan. Nah, kemudian senada dengan itu, Sarwono tahun 2006 mengatakan bahwa desain atau rancangan penelitian adalah sebuah peta jalan bagi seorang peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, maka seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik, karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Nah, selanjutnya menurut Soekardi tahun 2004, desain penelitian dalam arti luas adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah penelitian. Dalam konteks ini, komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil dari sebuah penelitian. Nah, sedangkan dalam arti yang sempit, rancangan atau desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya, dan seterusnya. Nah, jadi menurut Soekardi tahun 2004, di situ dia membuat dua arti desain baik secara luas maupun secara sempit ya. Nah, pada hakikatnya desain penelitian merupakan suatu wahana untuk mencapai tujuan penelitian yang juga berperan penting sebagai rambu-rambu yang menuntun peneliti dalam seluruh proses penelitian. Secara garis besar, desain penelitian memiliki dua manfaat atau kegunaan yang amat penting dalam suatu proses penelitian. Yang pertama, sebagai sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedua, sebagai alat bagi peneliti untuk mengendalikan atau mengontrol variabel yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Nah, jadi sebetulnya ada dua manfaat penting kenapa kita harus bisa menentukan desain penelitian yang tepat sesuai dengan yang kita teliti di lapangan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana memilih desain penelitian yang tepat? Nah, desain penelitian membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti yang bersifat sahih, objektif, benar, akurat, dan terpercaya. Desain penelitian harus disusun dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat memperhatikan bukti-bukti empiris yang kuat relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Nah,
desain yang direncanakan dengan baik sangat membantu peneliti untuk mengandalkan observasi atau pengamatan, serta untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya, kualitas atau mutu dari sebuah penelitian dan ketepatan dari penelitian tersebut ditentukan oleh desain penelitian yang digunakan. Oleh sebab itu, desain yang dipergunakan dalam sebuah penelitian itu harus memiliki desain yang tepat atau sesuai. Nah, menurut si Mahfuz tahun 2007, suatu desain penelitian dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dapat dipakai untuk menguji hipotesis, khususnya untuk penelitian kuantitatif analitik. Yang kedua, dapat mengendalikan atau mengontrol sebuah variabel. Nah, biasanya seorang peneliti itu memiliki variabel penelitian. Nah, pada umumnya ada minimal dua variabel, yaitu variabel bebas serta variabel terikat. Kemudian, kalau peneliti itu ingin melakukan penelitian yang berhubungan sama eksperimen atau bersifat kuantitatif atau yang menggunakan statistik, itu biasanya memiliki hipotesis. Nah, untuk hipotesis, udah pernah Bapak jelaskan minggu yang lalu ya, ada beberapa jenis hipotesis. Di antaranya ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, berarti untuk desain ini digunakan untuk bisa menguji apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe desain penelitian. Oke. Nah, secara garis besar ada dua macam tipe desain penelitian. Yang pertama adalah desain non-eksperimental, yang kedua adalah desain eksperimental. Nah, berarti di sini ini adalah desain yang tidak berhubungan sama eksperimen atau hanya mendeskripsikan sebuah gejala-gejala yang ada ya. Sedangkan untuk desain eksperimental ini kita bereksperimen atau membuat sebuah percobaan, bisa di laboratorium, bisa di tempat-tempat yang memang mengharuskan kita untuk bereksperimen. Nah, di sini ada perbedaan, ada difference dari kedua tipe desain penelitian ini ya. Nah, kalau desain non eksperimental itu tidak terjadi yang namanya manipulasi variabel bebas atau variabel independen. Nah, sedangkan untuk desain eksperimental terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Nah, berarti di sini ada perbedaan yang sangat jelas ya. Kalau yang non eksperimental tidak ada manipulasi variabel independen, sedangkan desain eksperimental ada manipulasi variabel independen atau bebas. Nah, berdasarkan tujuannya, kalau desain eksperimental itu tujuannya bersifat eksplorasi dan deskriptif. Kalau dia eksplorasi, berarti dia mengeksplor atau menggali seluruh fenomena yang ada, kemudian hasilnya dideskripsikan atau dijelaskan menggunakan kata-kata biasanya. Ya, sesuai dengan hasil yang ada di lapangan, hasilnya itu tidak boleh dibuat mengada-ngada ya, sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau untuk desain eksperimental itu tujuannya bersifat explanatory atau dia ada hubungan sebab akibat. Misalnya ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain atau ada peningkatan, ada pengaruh, ada efek dan sebagainya. Jadi di sini untuk tujuannya sangat berbeda ya. Jelas perbedaannya. Yang satu bersifat deskriptif, yang satu bersifat explanatory atau kausal biasanya ya. Nah, berdasarkan pemahaman atau understanding, kalau desain eksperimental itu menghasilkan tingkat pemahaman pada bagian permukaannya saja. Ibaratnya dalam sebuah kulit ada epidermis, ada dermis. Kalau epidermis itu bagian permukaannya di bagian atas. Kalau dia dermis itu di bagian bawah. Nah, kalau untuk desain penelitian eksperimental itu pemahamannya hanya di bagian permukaan saja, tidak terlalu mendalam. Nah, sedangkan untuk desain eksperimental itu pemahamannya lebih mendalam. Pengkajiannya, kemudian pembahasan itu semuanya lebih mendalam. Nah, itulah perbedaannya ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis desain penelitian.
Kalau dia desain eksperimental, di situ desainnya adalah deskriptif, korelasional, kausal komparatif, dan tindakan atau action research. Sedangkan untuk desain eksperimental, contohnya adalah desain penelitian pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, jadi jelas di sini perbedaan antara desain penelitian non-eksperimental dan desain eksperimental ya. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Kita kupas tuntas dari masing-masing desain penelitian ini ya. Oke, desain non-eksperimental. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah desain penelitian deskriptif. Apa itu deskriptif? Ya, sesuai dengan istilahnya, deskripsi. Berarti dia adalah rancangan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi penelitian secara sistematis dan akurat. Nah, untuk desain penelitian deskriptif itu dibedakan menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah desain studi kasus atau case study, yang kedua adalah desain penelitian survei. Nah, apa perbedaannya? Kalau desain studi kasus ini merupakan desain atau rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, secara mendalam. Misalnya kita mengkaji satu orang pasien, berarti fokus kepada satu orang pasien saja, atau satu keluarga, atau satu kelompok, satu komunitas, satu lembaga, dan sebagainya. Jadi fokus kepada satu unit penelitian, tetapi kita teliti secara lebih mendalam. Nah, ciri-cirinya adalah subjek yang diteliti itu sedikit, tetapi aspeknya sangat banyak. Yang tadi Bapak bilang, kita fokus untuk meneliti satu orang saja, misalnya satu pasien HIV/AIDS. Nah, walaupun cuma satu orang subjeknya, tetapi banyak sekali aspek yang bisa kita kaji. Misalnya, mengapa dia bisa terkena HIV/AIDS, kemudian bagaimana dia mengobati penyakitnya, apa yang dilakukan, apa saja usaha-usahanya. Nah, walaupun cuma satu orang unit penelitian atau satu orang subjek, tetapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kaji. Oke. Nah, kebalikannya adalah desain penelitian survei, yaitu rancangan penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi atau frekuensi, distribusi atau persebaran, dan hubungan antara variabel dalam suatu populasi. Nah, ciri-cirinya berbeda sama tadi yang studi kasus. Ciri-cirinya adalah subjek yang diteliti banyak atau sangat banyak, tetapi aspeknya itu sangat terbatas. Ya, misalnya ada 20 orang yang kita teliti. Jadi memang jumlahnya sangat banyak tuh, bisa sampai berpuluh-puluh atau beribu-ribu orang. Namun aspek yang kita kaji itu tidak terlalu banyak ya atau sangat terbatas. Oke. Paham ya semuanya? Oke, selanjutnya kita masuk ke desain penelitian non-eksperimental ya. Nah, ini sambungannya. Di sini ada desain penelitian korelasional. Menurut Surya Broto tahun 2000, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi atau mengamati sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variabel yang lain, dan dengan demikian dalam rancangan korelasional itu peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. Ya, berarti tidak boleh cuma satu. Jadi harus ada dua atau lebih variabel yang kita teliti. Jika variabel yang diteliti itu ada dua misalnya, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, apabila variabel yang diteliti itu lebih dari dua, misalnya 3, maka biasanya ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel moderator. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia di sini korelasi atau ada hubungan, maka minimal harus ada dua variabel penelitian, baik bebas maupun terikat.
Nah, yang ketiga, desain penelitian kausal komparatif. Berarti di sini ada hubungan sebab akibat dan ada perbandingan. Nah, apa itu desain penelitian kausal komparatif? Difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapat pengaruh atau efek yang berbeda dari variabel bebas. Nah, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi bukan karena perlakuan dari peneliti, melainkan telah berlangsung sebelum penelitian itu dilakukan. Nah, berarti di sini sebenarnya tidak ada campur tangan dari seorang peneliti, tetapi pengaruhnya itu berdasarkan dari penelitian yang belum kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada dua bagian dari desain penelitian kausal komparatif, yaitu cohort dan kasus kontrol. Nah, apa itu desain penelitian cohort? Desain penelitian cohort adalah desain penelitian yang berlangsung pada waktu yang sangat singkat ya, sehingga penelitian ini disebut juga sebagai penelitian prospektif. Oke, yang kedua adalah desain penelitian kasus kontrol, yaitu desain penelitian yang merupakan kebalikan dari penelitian cohort, yaitu penelitian melakukan pengukuran pada variabel terikat terlebih dahulu, sedangkan variabel bebas diteliti secara retrospektif untuk menentukan ada tidaknya pengaruh pada variabel terikat. Jelas ya, kalau dia cohort, di sini yang kita teliti dulu adalah variabel bebas. Namun kalau dia kontrol, yang kita teliti adalah variabel terikat dulu, baru variabel bebasnya ya. Nah, berarti di sini ada perbedaan untuk manipulasi variabelnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah desain penelitian tindakan atau action research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja. Oke. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri untuk penelitian tindakan ya. Yang pertama adalah bersifat praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru. Yang ketiga, dia bersifat fleksibel atau dia tidak tetap dan dia bisa adaptif terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah memiliki kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah. Berarti walaupun di situ ada beberapa keuntungan, namun untuk penelitian tindakan ini ada satu kekurangannya, yaitu tidak memiliki ketertiban ilmiah yang baik. Jadi kalau untuk siswa di sini lebih bagus meneliti penelitian yang sesuai sama passion kalian, yang memiliki nilai novelty yang tinggi, serta disesuaikan sama kemampuan kamu. Kalau kamu mampu melakukan penelitian tentang relasional atau hubungan, maka kamu bisa fokus untuk mengerjakan yang ini ya. Nah, kalau untuk siswa di sini itu biasanya lebih banyak penelitian tentang kalau tidak ini relasional, bisa juga tentang kausal komparatif. Tapi terserah kalian, mungkin kalian pengen mencoba sesuatu yang baru ya. Nah, ini adalah tipe-tipe untuk desain non-eksperimental. Nah, sekarang kita masuk ke desain eksperimental menurut Sugiono tahun 2010 ya. Nah, berdasarkan tingkat pengendalian variabel, maka sebenarnya ada 3 jenis desain penelitian eksperimental. Yang pertama adalah desain penelitian pra-eksperimental atau sebelum eksperimen. Yang kedua adalah desain eksperimen sungguhan atau true experiment. Yang ketiga adalah desain penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen. Nah, di sini ada desain penelitian pra-eksperimental. Berarti di sini kita melakukan eksperimennya sebelumnya ya. Ada 3 jenis desain atau rancangannya. Yang pertama adalah one shot case study, yang kedua adalah one group pretest post-test design, dan yang ketiga adalah static group comparison. Nah, apa itu one shot case study? Nah, one shot case study adalah desain penelitian yang terdapat dalam suatu kelompok diberi perlakuan
dan selanjutnya diobservasi atau diamati terlebih dahulu. Nah, dalam eksperimen ini, subjek disajikan dalam beberapa jenis perlakuan, kemudian diukur hasilnya. Dan di sini tidak ada yang namanya pretest atau tes awal. Nah, jadi kalau kalian misalnya sudah memiliki instrumen penelitian, maka di sini tidak ada yang namanya tes. Jadi untuk penelitian ini tidak ada yang namanya tes awal atau pretest. Nah, yang kedua adalah one group pretest process design. Nah, ini adalah pengembangan dari one shot case study. Nah, yang tadi one shot case study ini tidak memiliki pretest ya. Namun kalau untuk one group pretest process design, di sini ada yang namanya pretest dan post-test. Apa itu pretest? Pretest adalah tes awal sebelum kita melakukan penelitian. Sedangkan post-test adalah tes akhir, ya, atau tes yang kita berikan setelah melakukan penelitian. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, dilakukan pengukuran variabel tergantung dari satu kelompok subjek atau pretest. Kemudian subjek diberi perlakuan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dilakukan pengukuran kedua atau post-test untuk variabel bebasnya. Dan hasil pengukuran pretest dibandingkan dengan hasil post-test. Nah, berarti di sini kalau kamu sudah mendapatkan hasil pretest dan juga post-test, maka dibandingkan ya, seberapa besar hasil dari tes awal jika dibandingkan dengan tes akhir. Nah, biasanya kalau untuk penelitian seperti ini, khususnya untuk yang eksperimental, ini biasanya kita menggunakan tes yang sama. Misalnya sama-sama tes kemampuan berpikir tuh. Nah, ketika kamu sudah memberikan tes awal kepada siswa misalnya atau kepada kepada subjek penelitian. Nah, kamu catat berapa hasilnya. Nah, setelah itu kamu berikan lagi tes yang kedua, tetapi dengan contoh tes yang sama. Nggak boleh berbeda. Kalau misalnya tes awalnya 10 pertanyaan dengan kalimat yang sama, maka untuk tes akhir juga 10 pertanyaan dengan kalimat yang sama. Nah, kemudian hasilnya dibandingkan. Itu namanya one group pretest post-test design. Nah, sedangkan static group comparison ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari one group pretest post-test design. Nah, di sini bagaimana prosedurnya ya? Nah, yang pertama, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih sebagai objek penelitian. Kelompok pertama mendapatkan perlakuan atau treatment, sedangkan kelompok yang kedua tidak mendapatkan perlakuan. Nah, kelompok kedua ini berfungsi sebagai kelompok pembanding atau kontrol. Misalnya gini, kalian punya penelitian, misalnya gini, pengaruh pupuk cair terhadap perkembangan tanaman cabai misalnya. Nah, di situ untuk pupuk cair sebagai variabel bebas, sedangkan tanaman cabai itu adalah variabel terikat. Nah, ketika kalian ingin mengetahui apakah memang ada pengaruh pupuk tersebut terhadap pertumbuhan cabai, maka harus ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen, yang kedua adalah kelompok kontrol. Nah, kelompok pertama itu kamu berikan pupuk cair. Jadi kamu udah menyediakan tanaman cabai itu dalam polybag. Kemudian kamu berikanlah pupuk cair atau E4. Nah, misalnya sebanyak berapa mililiter. Nah, untuk kelompok kedua itu kamu tidak berikan pupuk cair. Nah, atau sama sekali tidak diberikan perlakuan. Nah, setelah kamu memberikan penelitian kepada dua kelompok tersebut, kelompok kontrol sama eksperimen, lalu keduanya dibandingkan. Nah, manakah hasil yang signifikan untuk pemberian pupuk cair? Apakah eksperimen atau kontrol? Oke, itu yang namanya static group comparison ya, atau membandingkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain eksperimen sungguhan atau true experiment. Nah, ini biasanya juga banyak dilakukan oleh siswa-siswa kita ya. Apalagi kita memiliki program IPA, maka di sini banyak siswa yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang desain eksperimen sungguhan. Nah, di sini ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah post-test only control design. Yang kedua, pre-test post-test control group design. Yang ketiga adalah the Solomon 4 group design. Oke ya, kita bahas satu persatu. Apa itu post-test only control design? Oke.
Nah, sesuai namanya di sini desain kontrol hanya untuk post test atau tes akhir. Nah, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara acak atau random. Nah, kelompok pertama diberi perlakuan atau X dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. Kemudian, kelompok yang diberi perlakuan disebut dengan kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Itulah post-test only control design ya. Berarti yang kelompok pertama itu diberi perlakuan, kelompok kedua tidak diberi perlakuan atau treatment. Nah, sedangkan pretest post-test control group design adalah desain penelitian terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berarti di sini harus ada tes awal dulu. Berbeda sama yang pertama tadi. Kalau ini tidak ada tes awal. Jadi kita nggak tahu bagaimana kondisi awal dari objek tersebut. Nah, sedangkan untuk yang ini kita kasih pretest, kita kasih tes awal, kemudian kita kasih juga tes akhir untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau perbandingan dari kedua hasilnya. Oke? Nah, yang ketiga adalah the Solomon 4 group design. Nah, ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari kelompok ini, kelompok pretest post-test control group design. Nah, apa itu the Solomon 4 group design? Dalam desain ini, di mana salah satu dari 4 kelompok dipilih secara acak. Berarti ada 4 kelompok ya. Kelompok A, A1, A2, sama B1, B2. Oke. Nah, 2 kelompok diberi pretest, sedangkan 2 yang lain tidak. Oke. Kemudian 1 dari kelompok pretest dan 1 dari kelompok non pretest itu diberi perlakuan eksperimen, sedangkan 2 lagi diberi post test. Nah, berarti di sini gini ya. Kalau untuk yang pretest post test ini di sini ada 2 kelompok, kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. Kalau yang the Solomon 4 group design ada 4, kan ada 4 nih. Berarti di sini ada 4 desain kelompok. Ada 2 kelompok untuk eksperimen, ada 2 kelompok untuk kontrol. Kemudian baru dibandingkan dari keempat kelompok ini gitu ya. Nah, kalau untuk siswa di SMA CT Foundation itu paling banyak menggunakan ini ya, yang tengah-tengah nih, pretest, post-test, control group design. Biasanya itu ada 2 kelompok atau 2 kelas misalnya. Kalau siswa itu ingin meneliti tentang metode pembelajaran discovery misalnya, berarti di situ satu kelompok eksperimen diberikan perlakuan tentang metode discovery, yang satu lagi tidak diberikan discovery atau hanya diberi ceramah misalnya. Oke, jadi untuk penelitian di SMA ini itu paling banyak siswa menggunakan pretest, post-test, control group, design. Oke ya. Nah yang terakhir, desain penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Ini juga penelitian yang paling banyak dilakukan oleh semua orang, termasuk saya secara pribadi. Saya kuliah S1 mengerjakan skripsi, penelitiannya adalah kuasi eksperimen. S2 juga tentang kuasi eksperimen. Jadi saya sangat paham tentang penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Dan sebagian besar mahasiswa pendidikan itu paling banyak memilih desain penelitian eksperimen semu. Atau bagi mahasiswa yang akan menjadi guru atau mengambil SPD misalnya atau MPD itu biasanya menggunakan ekuasi eksperimen ya. Nah, di sini ada 4 tipe. Yang pertama adalah time series design, yang kedua non-equivalent control group design, yang ketiga counterbalance design, yang keempat adalah factorial design. Oke, kita kupas satu persatu ya. Time series design. Apa itu? Time series design, dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Nah, berarti ini kita pilih subjeknya tidak secara acak atau random.
Nah, sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest dulu sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya tidak menentu, tidak stabil, dan tidak konsisten. Nah, setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru bisa kita kasih perlakuan atau treatment. Nah, desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Berarti di sini hanya ada satu kelompok eksperimen aja ya, tidak dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan pretest itu diberikan sebanyak 4 kali. Hasilnya tidak boleh berbeda. Kalau berbeda, maka hasilnya tidak konsisten atau tidak stabil. Ingat itu ya. Nah, yang kedua adalah non-equivalent control group design. Apa itu? Desain penelitian ini hampir sama sebetulnya dengan pretest, post-test, control group design. Berarti ini sama ini sebetulnya sama ya. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah desain ini kelompok eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara acak. Nah, tadi kalau ini dia dipilih secara acak nih. Namun kalau untuk yang non-equivalent control group design, ini pemilihan subjek itu tidak secara acak atau secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan. Nah, kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui sistem pengacakan atau randomisasi. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan post-test. Nah, untuk perlakuan terserah, tergantung dari apa yang mau kamu teliti. Misalnya perlakuannya adalah pupuk, silahkan. Atau perlakuannya adalah model pembelajaran, silahkan. Atau media ajar, silahkan. Tergantung masing-masing kalian nih. Tergantung masing-masing individu. Maunya apa yang mau kalian teliti? Media kah? Model pembelajaran kah? Atau misalnya pupuk atau apa itu terserah ya. Itu namanya perlakuan atau treatment. Nah, yang ketiga adalah counterbalanced design. Apa itu? Desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan hanya dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda dan dilakukan secara acak. Nah, berarti di sini sistem pengacakan terjadi ya, dilakukan secara acak, kemudian perlakuannya itu berbeda-beda. Oke. Nah, yang terakhir adalah desain faktorial. Ini adalah desain yang paling sering dipakai oleh semua siswa, termasuk siswa yang meneliti tentang pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain ya, menggunakan desain faktorial. Apa itu desain faktorial? Ya, desain ini melibatkan dua atau lebih variabel bebas, sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Nah, desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain eksperimen semu dan memperbolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada pengaruh suatu variabel eksperimental dapat dihasilkan melalui semua tingkat variabel kontrol. Atau apakah ada pengaruh dari suatu variabel eksperimen terhadap level khusus dari variabel kontrol. Oke, nah di sini maksudnya ada dua variabel bebas. Nah, kalau saya pribadi ketika mengerjakan tesis S2, saya menggunakan desain faktorial 4 kali 3. Berarti di situ ada ada 4 kelompok, ya, ada 4 grup, kemudian diberikan 3 kali ulangan, ya, dengan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, pada waktu itu saya menggunakan 3 jenis model pembelajaran, yaitu mind mapping, konsep mapping, dan argumen mapping. Makanya ada 3 perlakuan dikalikan 4 kelompok. Kelas 11.1, 11.2, 3, dan 4. Nah, jadi kalian terserah bisa memilih time series design, bisa menggunakan non equivalent,
counterbalance, atau factorial design. Tapi saya pribadi lebih senang dengan factorial design. Kenapa? Di sini perlakuannya sangat banyak, hasilnya sangat beragam, dan juga di sini kesimpulannya itu sangat bagus ya. Kita gunakan berbagai macam metode untuk bisa mengetahui hasil penelitian yang akan kita capai. Seperti itu ya, untuk yang kuasi eksperimen. Nah, demikian presentasi dari saya tentang menentukan desain penelitian. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai menentukan desain penelitian? Oke, ya kita masuk ke sini ya, menentukan desain penelitian. Oke, semuanya apakah ada pertanyaan? Oke, kelas 10, apakah sudah jelas? Oke, tentang desain penelitian, pengertiannya, kemudian tipe-tipenya, apa itu kuasi eksperimen, eksperimen semu. Apakah ada pertanyaan? Jelas semua ya? Jelas semua, kelas 10? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengajukan pertanyaan ya kepada kalian terkait materi tentang menentukan desain penelitian. Oke. Nah, Bapak ingin bertanya, coba kalian sebutkan macam-macam desain penelitian untuk kuasi eksperimen. Tadi ada 4 ya, coba sebutkan. Time series design. Siapa itu? Coba sebutkan namanya. Habil Dwi Atmika, Sir. Oke, Habil, kamu sebutkan 4 jenisnya ya. Yang pertama apa? Time series design. Yang kedua, Oke. non-equivalent control group design. Yang ketiga, Bagus. counterbalance design. Yang keempat, factorial design. Good job, bagus sekali ya. Kamu sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, nanti kamu akan Bapak kasih nilai untuk metopel ya, Habil. Oke, pertanyaan selanjutnya yang bisa menjawab silahkan jawab ya. Apa perbedaan antara post-test only control design dengan pre-test post-test control group design? Ayo. Apa beda antara post-test only control design dengan pre-test post-test control group design? Beda nih ya. Coba kasih jawaban yang bisa. Saya, Sir. Siapa itu? Yuni, Sir. Yuni, silakan Yuni. Bedanya apa Yun? Post test only control design itu hanya dilakukan tes awal aja, Sir. Kalau pre-test post-test control group design itu dilakukan tes awal dan tes akhirnya, Sir. Ya, apakah benar? Benar ya? Oke. Ya, penelitian kohort dan kasus kontrol. Apa perbedaan antara kedua desain ini? Ayo, yang bisa jawab. Saya, Sir. Siapa itu? Habil. Iya, Sir. Oke, silakan Habil. Kalau desain penelitian cohort itu dia meneliti dahulu variabel bebas, sedangkan di penelitian kasus kontrol dia meneliti variabel terikatnya terlebih dahulu. Good job, bagus sekali ya. Betul, apa yang disampaikan sama Habil itu benar. Perbedaan antara cohort dan kasus kontrol. Oke, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sudah menyaksikan sesi live teaching untuk metode kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Oke, kelas 11, apakah ada pertanyaan terkait proposal penelitiannya? Eni Octavia Naibaho, bagaimana proposalnya Eni?
Mutiara, gimana proposalnya? Sudah di ACC atau sudah disetujui? Belum, Sir. Belum, masih di ACC ya? Masih direvisi ya? Iya, Sir. Oke, semangat. Kemudian Khairia Syifa kelas 12. Gimana dengan penelitiannya? Kamu udah penelitian belum? Ayo, jadi kelas 12 juga harus selesai nih. Sudah, Sir. Saya udah nyebarin angket, Sir. Sudah. Kemudian udah kamu hitung hasilnya? Sudah, Sir. Sudah. Kemudian sudah kamu diskusikan dengan pembimbingnya? Sudah, Sir. Tinggal menunggu hasil revisi, Sir. Revisi, oke. Siapa pembimbingnya? Syifa? Sir, Jamie, Sir. Oke, saya ya. Nggak ada kamu kirim ke saya loh. Nggak ada kamu Udah, kirimkan. Sir, lewat email. Kapan kamu kirimkan? Sudah sebelum... Pandemi? Iya, bukan, Sir. Sebelum kapan? Sebelum masuk tahun ajaran baru sudah saya kirimkan, Sir. Oke, sudah. Berarti kamu udah buat hasilnya ya? Sudah, Bab 4, Sir. bab 5 udah ya? Sudah, Sir. Oke, nanti Syifa, kamu buat bab 4, bab 5-nya, nanti Bapak revisi. Kemudian jangan lupa juga kamu lampirkan instrumen penelitiannya. Itu sangat penting ya. Nah, kamu sebarkan angket atau kuesioner, itu instrumennya kamu buat setelah daftar pustaka sebagai lampiran. Nah, kalau memang sudah bagus hasilnya, baru dibuat artikel dan poster ya. Oke, Sir. Jadi di semester ini Syifa, kamu harus menyelesaikan semua tugas-tugas riset. Nanti ketika kamu masuk di semester 2, kamu itu fokus untuk ujian-ujian. Misalnya UTBK, SBMPTN, atau masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Oke. Iya, Sir. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya atau sudah paham semua tentang materi kita pada hari ini? Paham ya? Oke, jika sudah paham semuanya, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.